Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya yang memberikan informasi, tutorial, dan hiburan. Sebelum kita bahas info penting ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus bersemangat menghasilkan video-video bermanfaat. Kali ini saya akan membahas info yang penting banget buat kalian yang lagi berjuang masuk ke perguruan tinggi negeri. Apa itu? Yaitu nilai aman untuk lolos SBMPTN 2020. SBMPTN 2020 mengalami perubahan dikarenakan kondisi pandemi yang hingga kini masih belum berakhir. Kalau di tahun 2019, mekanismenya adalah peserta ikut UTBK, keluar hasil, kemudian daftar SBMPTN plus milih jurusan. Nah, tahun ini peserta daftar SBMPTN plus milih jurusan, kemudian tes UTBK. Tentunya kita wajib tahu nilai minimal yang setidaknya aman untuk bisa lulus SBMPTN. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan peluang kelulusan kamu di SBMPTN. Pertama, yaitu daya tampung. Setiap jurusan dan universitas memiliki daya tampung yang berbeda. Kalian bisa cek daya tampung di website resmi LTMPT. Selain itu, rekapitulasi nilai tahun lalu bisa menjadi acuan untuk memprediksi sebaran data pemilih, sehingga kita bisa memetakan dalam 3 batasan. Daya tampung pada SBMPTN 2020 berdasarkan data yang dirilis di website resmi LTMPT, rinciannya adalah untuk program Saintek ada 91.833 kursi dengan jumlah peminat tahun lalu ada 707.850. Untuk program Soshum ada 90.403 kursi dengan jumlah peminat tahun lalu ada 688.058. Sehingga daya tampung total SBMPTN 2020 ada 182.236 kursi. Nah, sekarang coba kita pahami dulu bagaimana persebaran datanya. Secara statistik, data dapat dibagi menjadi 3 bagian atau 3 batasan, yaitu nilai tengah atau disebut dengan istilah median, kuartil 1 dan kuartil 3. Sebagai contoh misalnya di sini ada sampel data, di mana nilai minimumnya adalah 450 dan nilai maksimumnya adalah 900. Dari data-data ini kita bisa mendapatkan nilai tengahnya, yaitu berada di antara 650 dan 700. Kemudian kuartil 1-nya berada di angka 550 dan kuartil 3-nya berada di angka 800. Berdasarkan data persebaran nilai UTBK tahun lalu yang diperoleh dari website resmi LTMPT, kita mendapatkan informasi mengenai nilai-nilai yang berada di antara kuartil 1, median, dan kuartil 3. Kalau kita lihat di tabel di bawah ini, bahwa ada nilai-nilai subtes di mana untuk tes potensi skolastik ada kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nilai pada kuartil 1 dari masing-masing subtes ada berada di kisaran 420, median berada di kisaran 480, kuartil 3 berada di kisaran 550. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prediksi sebaran data peserta untuk program studi Saintek. Data terbagi menjadi 3, yaitu kuartil 1 sebanyak 25% dari jumlah peserta, kuartil 2 50%, dan kuartil 3 25%. Apabila jumlah peminat tahun lalu untuk program studi Saintek di tahun 2019 ada 707.850, kemudian dibagi menjadi 3 bagian data, maka didapatkan kuartil 1 sebanyak 176.962, kuartil 2 353.916, dan kuartil 3 176.962. Sekarang bandingkan jumlah peserta yang memiliki nilai di kuartil 3 sampai nilai maksimum yaitu sebanyak 176.962, sementara total kursi yang tersedia pada program Saintek di SBMPTN 2020 ini hanya 91.833 kursi. Artinya yang paling berpeluang itu adalah teman-teman yang memiliki nilai di kuartil 3. Pertanyaannya, berapa nilai yang berada di kuartil 3? Kalau kita lihat data lagi di tabel berdasarkan data LTPT tahun lalu, bahwa nilai yang berada di antara kuartil 3 itu berada di antara 550 untuk kemampuan penalaran umum, 554 untuk kemampuan kuantitatif, 563 untuk pengetahuan dan pemahaman umum, dan 559 untuk kemampuan memahami bacaan dan menulis. Artinya teman-teman untuk bisa lulus di SBMPTN 2020 untuk nilai amannya adalah sekitar 550-an. Begitu juga prediksi sebaran data peserta untuk program studi Soshum. Untuk Soshum, jumlah peminat tahun lalu ada 688.058, sehingga kalau dibagi menjadi 3 bagian data, pada kuartil 1 ada 172.014,
Kuartil 2 ada 344.029 dan kuartil 3 172.014. Berarti kalau kita bandingkan kembali, jumlah peserta yang berada di kuartil 3 lebih banyak daripada jumlah kursi yang tersedia, sehingga nilai amannya tetap berada di kuartil 3. Nah, di kuartil 3 seperti yang tadi perlu diingat bahwa setiap jurusan dan PTN memiliki tingkat persaingan berbeda. Variabel keketatan jurusan menjadi indikasi tingkat persaingan di jurusan tersebut. Untuk bisa lolos di SBMPTN 2020, tentunya kalian harus punya motivasi yang kuat, semangat membaca untuk mengejar cita-cita kalian. Selain itu, kalian perbanyak porsi latihan menjawab soal UTBK. Sudah tersedia di beberapa link dan website tryout yang gratisan dan juga berbayar. Dengan kalian mengikuti tryout itu, kemudian kalian tahu hasilnya, kalian ambil rata-ratanya, dan disitulah kalian memilih jurusan dan PTN yang terbaik untuk kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian yang ketiga, kalau memang kalian mampu, ikut bimbingan belajar. Kenapa? Karena dengan kalian ikut bimbingan belajar, kalian akan dapat porsi latihan yang lebih banyak dan dibimbing oleh kakak-kakak yang berpengalaman, ya. Dan yang keempat, jangan lupa untuk strategi pemilihan jurusan tergantung pada minat dan kemampuan kalian dari hasil tryout kalian yang sudah kalian lakukan. Dan yang paling utama adalah jangan lupa untuk berdoa kepada Allah SWT, karena semuanya Allah yang menentukan. Kita berikhtiar, Allah yang menentukan. Sekian, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe dari channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.